Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-9 untuk mata kuliah teknik propagasi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pengantar daripada kultur jaringan tanaman. Nah, minggu depan ada jadwal presentasi ya teman-teman mengenai hasil praktikum yang telah teman-teman kerjakan untuk teknik propagasi menggunakan stek, cangkok, dan struktur organ khusus. Jadi dimohon kehadirannya untuk hadir secara offline minggu depan. Nah, teman-teman perlu ketahui, mungkin kita sering mendengar istilah kultur jaringan ya. Nah, dalam bahasa Inggris, istilah kultur jaringan sering disebut juga mengenai tissue culture. Nah, ini kultur jaringan atau kultur in vitro. Teman-teman mungkin juga sudah pernah ya menyaksikan waktu tahun lalu kita berkunjung ke BPPSI Biogen juga teman-teman sudah mengamati mengenai kultur in vitro atau kultur jaringan tanaman. Oke, nah kira-kira masih ingat kultur jaringan itu termasuk metode propagasi secara apa? Vegetatif alami atau vegetatif buatan? Betul, jawabannya vegetatif buatan. Ya. Tekniknya, teknik vegetatif buatan secara konvensional atau in vitro kira-kira? In vitro. Jadi kalau kita tanya teknik propagasi dengan menggunakan kultur jaringan tanaman, itu jelas metodenya adalah metode pembiakan secara vegetatif. Vegetatifnya adalah vegetatif buatan, tekniknya bukan lagi konvensional, melainkan teknik in vitro. Nah, kemudian teman-teman ada yang bisa mendefinisikan apa itu metode kultur jaringan? Oke, jadi kultur itu artinya budidaya ya. Sementara jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kalau kita definisikan kultur jaringan adalah budidaya sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ingat, organisasi kehidupan itu dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, sampai pada individu atau organisme. Nah, jaringan sendiri adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, kemudian dalam arti yang lebih spesifik ketika kita berbicara metode propagasi tanaman dengan kultur jaringan, maka dapat dijelaskan bahwa metode propagasi dengan kultur jaringan adalah dilakukan dengan cara mengisolasi atau mengambil bagian tertentu dari tanaman, tadi bisa menggunakan jaringan tanaman, secara serba steril ya, dilakukan secara serba steril, aseptis, dan kemudian kita tumbuhkan dalam kondisi yang aseptik. Aseptik itu artinya bebas hama dan penyakit. Nah, kemudian ketika kita menggunakan metode kultur, maka media yang kita gunakan berbeda ya dengan menggunakan media konvensional, di mana media kultur biasanya berupa media yang kaya nutrisi, dengan ditambahkan ZPT. ZPT sendiri adalah zat pengatur tumbuh untuk kemudian media tersebut bisa merangsang pertumbuhan tanaman untuk tumbuh menjadi tanaman muda yang sifatnya sama seperti induknya. Karena ini masih termasuk metode vegetatif. Jadi Ibu ulangi, apa itu metode propagasi dengan kultur jaringan? Berarti dia dilakukan dengan mengisolasi atau mengambil bagian tertentu dari tanaman, dilakukannya serba steril, ditumbuhkan dalam kondisi aseptik ya, jelas bebas sama penyakit. Menggunakan media apa? Medianya yang kaya nutrisi dengan tambahan zat pengatur tumbuh. Untuk apa? Untuk kemudian dengan adanya media ini bisa merangsang pertumbuhan tanaman menjadi tanaman muda yang sifatnya identik dengan induknya. Oke, nah ada yang tahu istilah untuk menyebutkan bagian tanaman yang dikultur dalam teknik in vitro disebut dengan kalmus.
Nah, ini ya, kemudian untuk kultur in vitro atau kultur jaringan tanaman bisa kita menggunakan bagian jaringan yang diambil dari bagian akar, batang, maupun daun. Oke, nah kemudian pertanyaannya, kenapa sih kok tanaman bisa dilakukan kultur in vitro? Nah, landasan daripada kultur jaringan didasarkan atas 3 kemampuan dasar tanaman, yakni adanya sifat totipotensi, rediferensiasi, dan yang terakhir adalah kompetensi. Kita mulai dari totipotensi. Totipotensi sendiri adalah potensi atau kemampuan dari sebuah sel untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh jika distimulasi dengan benar dan sesuai. Jadi totipotensi adalah kemampuan sebuah sel untuk meregenerasikan dirinya menjadi utuh kembali. Memperbaiki dirinya untuk bisa menjadi utuh kembali. Nah, ini ya, ketika teman-teman mengambil sebuah bagian tertentu dari tanaman, ya, kemudian kita tumbuhkan dalam medium kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh, maka dia bisa tumbuh ya untuk berkembang menjadi tanaman utuh jika distimulasi dengan benar, karena ada kemampuan totipotensi tadi. Potensi atau kemampuan dari sebuah sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh kembali jika distimulasi dengan benar dan sesuai. Jadi, stimulasinya, prosesnya harus dilakukan benar, dan medianya juga harus dengan media yang mendukung. Lalu sifat kedua ada rediferensiasi. Nah, apa itu rediferensiasi? Re itu artinya kembali. Nah, rediferensiasi itu diartikan sebagai kemampuan sel-sel yang mature, yang sudah matang, untuk bisa kembali ke dalam kondisi yang meristematik, yang aktif membelah. Jadi, ketika kita mengambil sel-sel yang sudah bersifat mature, maka ketika kita tumbuhkan dalam prosedur yang sesuai dan media yang sesuai tadi, maka sel-sel yang bersifat mature tersebut dalam kondisi dapat kembali ke dalam kondisi yang meristematik. Inilah yang disebut dengan rediferensiasi. Dan yang terakhir, kenapa tanaman bisa dilakukan kultur in vitro? Karena adanya sifat kompetensi. Jadi sebuah sel ini memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi embrio fungsional penuh jika distimulasi dengan baik dan sesuai. Oke, jadi ada 3 ya tadi dasar daripada kultur jaringan, totipotensi, rediferensiasi, dan yang terakhir adalah kompetensi. Potensi endogen dari sel atau jaringan untuk tumbuh dan berkembang dalam satu jalur tertentu untuk bisa berkembang menjadi embrio fungsional penuh. Oke, nah ini karena hybrid, mungkin nanti berupa tugas saja ya, tidak berupa kuis. Atau boleh silahkan sebagai bahan tugas dilengkapi untuk kuis singkat tadi. Nah, kemudian kita akan beralih mengenai karakteristik teknik kultur jaringan tanaman. Nah, ini adalah gambar kultur jaringan sebelah kanan, dan di sebelah kiri ada beberapa metode teknik propagasi secara konvensional, ada cangkok, ada okulasi, ada grafting, ada septek. Kira-kira apa perbedaan karakteristik daripada metode in vitro dengan metode konvensional? Apa bedanya? Oke. Maka ketika kita berbicara karakteristik metode konvensional dibanding in vitro, jelas ya memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Kalau metode dengan teknik in vitro jelas ya, skalanya biasanya dilakukan untuk skala makro, meskipun konvensional juga ya dilakukan untuk skala makro. Kondisi lingkungan jelas dioptimalkan, nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, semuanya diatur sedemikian rupa serba maksimal. Lalu ini yang paling membedakan, kondisinya dilakukan dengan menjaga semuanya serba steril ya, bebas hama dan penyakit, dan terakhir sel tumbuhan itu bersifat totipotent. Aseptik, steril, bebas hama dan penyakit. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan pembiakan daripada kultur in vitro? Kira-kira ada yang tahu apa perbedaan kelebihan dan kekurangannya? Ya, kalau kelebihannya jelas ya, kita hasil perbanyakan satu dapat dipakai langsung untuk perbanyakan selanjutnya, tanamannya aseptik, bebas hama penyakit, tidak membutuhkan tempat yang luas, karena kemarin di BBPSI Biogen ruangan
ruangan dengan ukuran tertentu saja bisa kemudian kita gunakan untuk melakukan perbanyakan secara in vitro. Tidak tergantung musim dan menghasilkan bibit dalam waktu yang relatif singkat. Sementara kekurangannya adalah karena ini dilakukan di laboratorium, maka jelas ya membutuhkan laboratorium dengan segala fasilitasnya yang berarti biayanya relatif tinggi, tidak murah, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, tidak sembarangan kita bisa melakukan prosedur propagasi secara in vitro, dan memiliki tahapan pekerjaan yang cukup rumit. Karena tidak dilakukan secara instan ya, mengingat prosedurnya itu cukup panjang untuk bisa melakukan in vitro. Nah, dalam pelaksanaan metode in vitro, ini teman-teman juga perlu ketahui dapat dijumpai beberapa tipe kultur ya, tergantung bagian yang akan kita kulturkan. Yang pertama ada kultur organ, berarti menggunakan bagian organ, ada kultur biji menggunakan bagian biji, ada kultur kalus menggunakan bagian jaringan tertentu dari tanaman, ada kultur suspensi sel, kultur protoplasma itu cairan sel, dan kultur haploid atau bagian sel yang bersifat haploid. Nah, kemudian kita berbicara tahapan kultur setelah teman-teman kemarin sudah bisa memahami beberapa tahapan metode propagasi seperti struktur organ khusus, stek, cangkok, okulasi, dan grafting. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih tahapan kultur jaringan. Dan secara umum, tahapan kultur jaringan itu ada 6 ya. Yang pertama ada pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan aklimatisasi. Ya, kuis lagi. Coba sebutkan 6 metode kultur tadi. Nah, yang pertama kita akan membuat media ya. Tahapan pertama dari proses kultur in vitro adalah pembuatan media, di mana medianya khusus ya tadi biasanya terbuat dari medium akar yang kaya akan nutrisi dan ditambahkan oleh zat pengatur tumbuh, dan berbeda ya dengan media yang dipakai untuk propagasi secara konvensional. Kalau konvensional mungkin menggunakan tanah ya, yang dicampur dengan kokopit, arang, sekam, dan lain sebagainya. Kalau media in vitro khusus ya, biasanya dibuat dari agar yang kaya akan zat pengatur tumbuh dan nutrisi tertentu. Nah, apa itu tahap inisiasi? Oke, dari gambar ini adalah yang dimaksud dengan tahap inisiasi. Nah, ada yang tahu apa itu inisiasi? Ya, tahap persiapan eksplan. Jadi, kita memotong bagian tertentu dari tanaman, ya. Nah, potongan eksplan ini nanti akan kita gunakan sebagai bahan kultur. Jadi, tahap inisiasi adalah tahap persiapan eksplan. Mengambil bagian tertentu dari tanaman yang akan kita gunakan untuk kultur. Selanjutnya, apa itu tahap sterilisasi? Ya, sterilasi itu tahap untuk mencegah terjadinya kontaminasi ya pada eksplan, dan biasanya dilakukan dengan cara pemberian alkohol 70% atau NaCl 5%. Nah, kenapa eksplan harus sterilisasi? Maka jelas tadi ya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi karena semua prosedur kultur in vitro harus dilakukan serba steril. Dan apa itu tahap multiplikasi? Tahap keempat adalah tahap perbanyakan, multiplikasi. Multi kan artinya perbanyakan ya. Jadi diperbanyak eksplannya. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 7, dan seterusnya. Selanjutnya ada tahap pengakaran. Tahap pengakaran adalah tahap pertumbuhan akar ya. Jadi eksplan tadi kita tumbuhkan menjadi tanaman muda yang lengkap, bibit muda yang sudah memiliki akar, batang, dan daun. Dan jangan lupa ketika kita melakukan prosedur pengakaran, dilakukan juga subkultur berulang ya, pergantian media, agar medianya itu selalu dijaga memiliki nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan eksplan tadi. Dan yang terakhir, setelah tanaman tersebut tumbuh perakarannya dengan bagus, bisa tumbuh menjadi bibit muda, maka kemudian sebelum kita pindahkan ke lapangan, kita harus lakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Ada yang tahu kira-kira tujuan daripada aklimatasi itu apa? Kenapa enggak dipindahkan langsung saja ke lapangan yang terbuka? Kenapa harus
ke ruangan semi dulu, semi terbuka dulu. Kenapa harus dilakukan aklimatisasi? Kira-kira apa tujuannya? Ya, betul. Tujuannya untuk adaptasi. Nah, kemudian kalau kita berbicara aplikasi dan peranan hortikultura, maaf, kultur jaringan, peranan kultur jaringan itu merambah 3 bidang ya, bidang hortikultura, agronomi, dan pemeliharaan tanaman. Nah, di bidang hortikultura sendiri, adanya kultur jaringan jelas ya bermanfaat, terutama untuk menumbuhkan tanaman yang persentase perkecambahan bijinya rendah, ya, perbanyakan pohon-pohon elit atau bahan bawah, dan lain sebagainya. Sementara untuk bidang agronomi, pertanian, maka penerapan teknik kultur jaringan ini sangat penting ya dalam membantu usaha eliminasi patogen. Karena untuk tanaman-tanaman pertanian yang biasanya dilakukan propagasi secara konvensional biasanya rawan ya terkena hama penyakit ya. Dan adanya kultur jaringan itu membantu sekali dalam usaha eliminasi patogen. Dan yang terakhir di bidang pemeliharaan tanaman telah diketahui ya bahwa di dalam bidang pemeliharaan tanaman yang komersial banyak ditemui kegagalan pembentukan embrio yang viabel. Nah, kegagalan ini disebabkan oleh hambatan penyerbukan atau polinasi. Nah, dengan adanya metode in vitro, maka kita bisa meningkatkan keberhasilan dalam hal bidang pemeliharaan tanaman. Oke. Nah, ini ada beberapa tanaman yang sudah cukup banyak berhasil dikembangkan secara in vitro. Ada kentang, ada bawang putih, pisang, anggrek, dan tahu ini ada umbi porang. Oke. Jadi umbi porang yang sekarang banyak diinovasikan menjadi beras porang. Mungkin sudah pernah teman-teman mengkonsumsi beras porang. Nah, ini ternyata umbi porang juga bisa diperbanyak secara in vitro. Nah, selanjutnya laboratorium kultur jaringan. Jadi implikasi bahwa kultur jaringan itu kan tadi ya, karakteristiknya harus dilakukan dalam kondisi yang serba steril, aseptik. Maka implikasi dari keadaan ini adalah bahwa setiap langkah dalam pelaksanaan kultur in vitro maka harus dilakukan di dalam laboratorium. Nah, di dalam laboratorium kultur jaringan terdapat 3 kegiatan pokok yang harus dilakukan. Yang pertama ada persiapan media dan bahan tanam, isolasi dan penanaman atau inokulasi, dan yang terakhir adalah inkubasi dan penyinaran kultur. Satu-satunya tahap yang tidak dilakukan di laboratorium adalah tadi, tahapan aklimatisasi. Nah, ini di laboratorium dilakukan persiapan bahan dan media, kemudian ini tahap inokulasi ya dan penanaman kultur juga dilakukan secara serba steril, aseptik. Harus ada jas laboratorium, harus ada peralatan yang mendukung. Jadi tidak mudah untuk melakukannya, perlu keahlian khusus. Dan setelah ditanam, kemudian hasil kultur akan ditempatkan di rak-rak seperti ini, yang kemudian diberikan penyinaran. Kira-kira ada yang tahu kenapa metode kultur in vitro harus selalu diberikan penyinaran kultur di dalam ruang inkubasinya? Ya, untuk merangsang terjadinya fotosintesis. Dan ingat ya, untuk penyinaran kultur juga harus diperhatikan dari segi kualitas, intensitas, maupun lama penyinarannya. Untuk kualitas menggunakan cahaya putih, intensitas cahayanya 1000 sampai 4000 lux. Lama penyinarannya bisa terus-menerus atau tergantung pada jenis tanaman itu sendiri. Ada yang 14 sampai 16 jam saja. Oke, dan sebagai tugasnya silahkan untuk direview dan dijawab 5 soal ini dengan menggunakan video feedback dari hasil pertemuan hybrid hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.